Untuk titik paling bawah yang pernah tak rasakan itu waktu ditipu sama supplier itu. Ya kalau dibilang sih lumayan sih, sekitar 1,7 miliar itu. Salah pemikirannya. Kalau usaha harus punya modal itu jangan gitu. Tapi usahalah biar dapat uang kan gitu. Kapan memulai ya sekarang. Ya Siapa yang betul. memulai ya kamu sendiri berarti gitu ya. Kayak titik paling bawah Mas Ali nih menurut Mas Ali nih Ya. pada saat apa, di mana, terus kenapa Mas? Terus kenapa Mas Ali tuh merasa ini tuh titik paling bawah ya sampean gitu. Kalau untuk titik paling bawah yang pernah tak rasakan itu waktu ditipu sama supplier itu. Kena tipu Mas. Betul. Banyak Mas. Ya kalau dibilang sih lumayan sih. Lumayan itu Nah, berapa Mas? sekitar 1,7 miliar itu. 1,7 miliar. Betul. Kena tipu. Kena tipu itu di Ludes. tahun 2017. 2017 kena Betul. tipu 1,7 miliar. Oke, betul itu. Sama sekali tidak tersisa itu satu Mas. Apanya? Maksudnya bener-bener ludes itu 1,7 miliar. Jangan kan ludes, minus malah. Minus Minus Mas. malah. Berarti sempat itu ketipu bener-bener dibawa uang larinya atau Jadi ceritanya gini tuh. Waktu itu kan aku udah main handphone. Main handphone udah lumayan oke tuh. ya Lumayan oke, terus ada yang nawarin main pulsa. pulsa? Nah, habis itu main pulsa kok enak jualannya. Awalnya Awalnya coba-coba. enak, awalnya Lah kok coba-coba. enak. Lah kok enak, lah kok enak. akhirnya akhirnya lanjut. Lanjut. Nah, terus penawarannya ya juga sangat menggiurkan. Jadi waktu itu kalau ordernya 100 juta dapat cashback sekitar 15%. Lumayan ya. Lumayan kan 15 juta. Ya. Terus kalau 1 miliar itu dapatnya 30%. Nah, sedangkan aku buang 1 miliar aja 2 hari selesai habis. Pada saat itu, Pada saat itu. berarti awalnya memang nggak ditipu dulu ya, masih Enggak, lancar dulu ya. lancar. Berarti sempat repeat order gitu ya. Udah beberapa kali repeat order. Sampai itu pada akhirnya order keberapa sampean baru sadar itu ketipunya tuh kayak dia masih kontak sampean tapi alasan atau benar-benar menghilang Mas? Kontak aku masih alasan. Awalnya itu. masih alasan. Iya masih minta duit. Oh masih minta Masih duit. minta duit. 1,7 itu sudah sampean bayarkan itu Iya, masih minta duit. Ini aku lagi ada problem seperti ini. Di sini aku transfer lagi nanti biar lancar. Tak transfer. Oh berarti bisa dibilang lebih dari 1,7 miliar karena masih minta Ya, itu uang kan ya. minta uangnya kan sedikit-sedikit 15 Oh sedikit. juta, Oh ya. 10 juta kayak gitu kan. Buat lancar 15 juta itu nanti baliknya buat ngisi pulsa cuman 50.000. Setelah itu nggak bisa lagi. Oh. Kan keren itu orangnya itu. Terus habis itu setelah 1,7 miliar terus sudah transfer dan lain sebagainya terus langsung hilang kontak gitu aja. Masih dihubungi waktu itu masih bisa. Cuman sampai aku sempat kesana sama orang kepolisian juga. Sampai sana juga orangnya santai ditemui. Oh berarti setelah ketipu itu maksudnya orangnya nggak lari ya, nggak benar-benar kabur ya, sempat ketemu juga. Sempat ketemu juga. Tapi ketika sampai sana dalihnya apa Mas itu? Dalihnya emang lagi problem, lagi trouble gini. Terus uang juga udah masuk semua ke provider. Alasannya seperti itu sih. Jadi tidak bisa mengganti. Polisi juga waktu itu bilang, "Mas nanti kalau dikasih uang berapa anggar diambil aja itu udah lumayan gitu." Lumayan itu kayaknya udah memang sindikat gitu. Ya udah aku coba dulu lah ke sana. Enggak dikasih sama sekali. Tidak dikasih sama sekali. Pada akhirnya berarti sampean sendiri yang menyerah kayak ya wis lah, tak relakan gitu. Sebenarnya itu yang bikin bimbang waktu itu masih diberi harapan-harapan palsu. Masih sempat kena harapan. Ini nanti bisa lagi. Terus tak pikir-pikir kalau aku menunggu nggak bakalan aku bisa maju. 1,7 miliar itu kan berarti adalah uang yang sampean belikan buat kasarannya beli pulsa itu toh. Betul. Sampean kan sudah buang ke, maksudnya kan sampean jual lagi tuh. Iya. Lah terus posisinya mereka yang sudah menerima atau sudah jual? Itu yang bikin aku mumet itu. Sampean yang nanggung itu semua. Aku yang nanggung. Tapi aku bisanya ganti waktu itu cuma setengah. Aku tak putusin gini. Udah aku bisanya ganti setengah. Kalau misal nggak bisa terserah sih aku mau diapain nggak apa-apa. Karena aku juga nggak ngambil uang itu.
Jadi semua kerugian 1,7 miliar itu pada akhirnya sampean Saya yang yang nanggung. nanggung, betul. Semuanya ya. Semuanya. Tanpa terkecuali. Betul. Makanya minus. Minus. Berarti sampai jual aset dan lain sebagainya, Mas. Jual rumah, jual mobil. Itu masih minus buat ganti orang. Udah jual rumah, udah jual mobil masih minus. Masih minus. Tetap sampean ganti. Tetap ganti. Tetap ganti. Berarti Sekitar masih minus 400 jutaan waktu itu. ya 2 miliaran lah ya. Ya enggak, maksudnya kan dijual asetku kan enggak sampai, Oh, enggak enggak sampai nutup. segitu. Jadi aku masih ada kurang sekitar 400 juta waktu itu. Berarti sampai pada saat itu sampai jual rumah, sampai jual mobil dan lain sebagainya. Tapi itu posisi sampean sudah berkeluarga pada saat itu. Udah, Sudah berkeluarga. sudah berkeluarga. Tetap tenang menghadapi itu. Ya tenang. Tenangnya itu karena memang aku dulu dari nol, ya sekarang posisinya seperti ini, ya memang harus bisa kan gitu. Terus pada akhirnya itu berarti kan titik terendahnya menurut Mas Iya. Ali. Ya karena memang kalau kita udah di titik terendah, terkadang membuat kita pengen menyerah. Tapi yang namanya orang menyerah terus mau apa? Mau mati. Padahal belum harusnya mati ya. Belum harusnya mati, berarti karena kita hidup itu dituntut untuk usaha, Iya, benar. bukan dituntut untuk sukses. Seperti itu. Oh, itu bagus digaris bawahi. Kalau kita menyerah itu mau apa ya? Wong Iya. masa mau mati? Mau mati ya kan Wong, belum. wong masih belum waktunya mati. Terus orang hidup itu diharuskan berusaha bukan harus sukses ya. Mas? Iya, betul. Dikon usaha, ojo dudu dikon sukses. Betul. Bagus tuh. Besok saya pakai itu buat status. Lumayan. Karena sukses itu yang menilai orang lain. Kita Oh, nggak ya, boleh benar. merasa sukses, Oh, kita iya. nggak boleh puas dengan apa yang kita capai saat ini. Tapi dengan pencapaian yang Mas Ali miliki sekarang ini, sempat gak sih ada perasaan kayak rada sombong sithik ngono ora masalah. Kalau gitu. sombong untuk saat ini sih enggak. Kalau dulu pernah. Dulu pernah. Dulu pernah. Kalau sekarang udah enggak. Sekarang sudah Udah sadar. enggak. Itu sebelum kena tipu kok sombongnya itu. Oh, sombongnya sebelum kena Sebelum tipu. kena tipu. Berarti bisa dibilang tipu itu karma gitu ya. Ya enggak, karena Enggak juga ya? sih. Karena memang pelajaran. Oh iya. Jadi dikasih pelajaran. itulah sekolahnya pengusaha. Pengusaha itu sekolahnya pasti pernah ketipu, pasti pernah punya kendala lah pastinya. Oke. Jadi setelah di titik terendah itu, poin apa atau hal apa yang Mas Ali lakukan untuk bisa bangkit dan pada akhirnya bisa sampai di posisi sekarang yang sudah Tentunya dari Benar. pemikiran sih. pemikiran Pada mindset waktu ya. itu sempat down 3 hari, gak lama, 3 hari. Jadi 3 hari itu aku mikir, ini kalau aku terus-terusan kayak gini, emang aku bisa ganti orang dari mana gitu. Oh iya. Jadi benar. mau gak mau aku harus kerja. Dan satu lagi, jangan pernah mengeluh. Gitu. Berarti sampean pada saat itu tidak mengeluh. Ya? Tidak mengeluh dan tidak satupun orang tahu kalau aku kondisinya sangat down. Oh, pada saat itu tidak ada orang yang tahu kalau sampean kena tipu 1,7 Selain miliar. istri. Selain istri nggak ada yang tahu. Orang tua? Nggak ada yang tahu. Bahkan orang tua nggak tahu. Nggak tahu. Wes, sewangar rek. Karena apa? Kalau kita mengeluh, itu akan membuat orang hilang kepercayaan kepada kita. Jadi kita udah nggak punya apa-apa nih. Kita mau mulai usaha, kita hanya punya kepercayaan orang. Iya benar. Kalau misalkan orang tahu kalau kita posisinya down, orang mau kasih barang kita nggak jadi kasih, nggak Oh, berani. iya. Tapi kalau orang taunya aku masih punya segalanya, dia ngasih barang aku berapapun dikasih. Nah, dari situlah kita bisa ambil cuan. Oh ya. Tapi masih setelah ketipu 1,7 miliar itu masih di bidang yang sama di handphone Masih ya di ya. bidang yang sama. Sampai sekarang pun handphone ya. Betul. Berarti bangkitnya Mas Ali itu setelah 3 hari merenung ya, bisa dibilang Iya. merenung. Kalau aku nggak ngapa-ngapain ya nggak jadi apa-apa atau gitu Iya, ya. terus mau ngapain? Mau kan ngapain gitu. juga ya. Betul. Akhirnya- Akhirnya juga ada pemikiran pengen nyerah tuh ada, tapi emang nyerah terus meh mati apa meh opo kan gitu. Kayak masa bunuh diri Nah, aku. kan gitu. Pada akhirnya tetap melanjutkan gitu aja berarti ya. Iya, Wes tetap pokoknya lanjutkan. Apa berusaha yang bisa gitu. dikerjakan sekarang kerjakan gitu aja. berarti dari situ sebenarnya nggak ada ritual khusus ya bisa dibilang Nggak ya. ada. Cuma yang penting gimana kita kayak ya berpikir positif gitu ya Betul. berarti ya. Tapi ada juga sih, mungkin dari penarik tuh gini. Ya kalau bahasa orang Islam sih nazar ya kan. Iya, Nazar. Nazar. Aku kalau punya dapat hasil sehari sekian, mau aku sedekahkan sekian. Oh, sempat mengeluarkan nazar seperti Ya, itu. memang ada seperti itu. Jadi mungkin itu buat pancingan aja Oh, iya. sih, Tapi akhirnya tercapai nazarnya. tercapai. Berarti akhirnya
terbayar lunas Nazarnya. Betul. Ya harus berbagi terus kan makanya Sampai sekarang sampai ya. sekarang. Siap. Terus untuk kan ini udah sukses nih, bisa dibilang gini, mindsetnya Mas Ali ini dari obrolan kita tuh satu tadi dia bilang kalau menyerah itu ya nggak guna ya Mas. Betul. Karena ya masa mau mati. Terus kadang orang-orang yang lupa tuh gini Mas. Bener tadi aku juga sedikit malah baru pikiran orang itu dilahirkan kan harus berusaha nih. Betul. Bukan harus sukses. Nah, kadang di luar sana nih orang kan mikir, wah aku kudu sukses, aku harus sukses nih, aku harus bekerja untuk sukses. Nah, menurut Mas Ali nih, kiat-kiat atau mungkin ada sedikit kata-kata untuk mereka yang masih berpikiran bahwa kita itu harus sukses gitu. Itu Ya apa intinya Mas? tuh kalau kita masih mikir bekerja untuk uang, kita nggak akan sukses. Kalau masih bekerja berpikir untuk uang itu nggak bakal sukses Iya. berarti ya. Karena tenaga kita sehari dibayar tuh cuman berapa sih? Iya, ya. Kalau kita kerja, kalau kita kerja untuk uang ya kan. Tapi kita kalau kerja untuk masa depan, kalau kita kerjakan sekarang kita nggak mikir uang, tapi mikir masa depan, kita harus lebih baik. Oh, jadi sistemnya tuh jangan dipikirkan untuk hari ini ya. Iya. Berarti untuk masa depannya. Masa depan dan untuk banyak orang. Intinya. Dan untuk banyak orang Iya. ya. Kalau bisa dibilang nih sekarang nih Mas Ali kan sudah bos nih. Kalau sekarang tim yang bekerja dengan Mas Ali itu udah ada berapa orang? Sekitar berapa orang nih? Dari Ya, semua cabang kira-kira. sekitar 30 sampai 50-an lah. 30 sampai 50 orang itu sudah bekerja sama dengan Mas Ali ya. Betul. Apa setelah sampai di posisi ini Mas Ali tetap menekuni itu atau sudah mulai melirik bisnis lain nih? Pernah melirik bisnis lain, cuman kayaknya mending yang ini dimaksimalkan dulu, masih bisa. Dimaksimalkan dulu. Betul. Buka cabang kemana-mana masih bisa. Buka cabang kemana-mana masih bisa ya. Betul. Untuk waktu terdekat ini Mas, adakah rencana untuk buka cabang mungkin? Ada Sudah ada? banyak malah. Ada tapi banyak malah. Tapi makanya itu tadi di awal kita tanya berapa cabang, Mas Ali tidak jawab mungkin karena terlalu banyak. Jadi bingung disebut kayak sing endi kan gitu. Oke Mas Ali nih. Untuk bisnis talk kali ini mungkin tidak semua bisa Mas Ali ceritakan. Di luar sana pasti lebih banyak perjuangannya Mas Ali yang mungkin memang tidak bisa diceritakan di sini. Betul. Dan lain sebagainya. Cuman intinya tadi sudah banyak banget yang membuka pikiran kita untuk segera memulai ya Mas ya. Segera memulai. Kalau pengen usaha tuh kapan waktu yang tepat ya sekarang kita mulai. Berarti sebenarnya nggak ada waktu yang tepat. Oh besok atau nunggu aku punya modal itu nggak ada ya Mas. Kapan waktu yang tepat Coba ya sekarang. dirubah lah pemikirannya. Kalau usaha harus punya modal, itu jangan gitu. Tapi usahalah biar dapat uang kan gitu. Dibalik ya Mas Iya, ya. dibalik. Meh Jangan usaha ada uang dulu baru usaha, nggak akan kumpul kok. Kalau orang bilang aku mau ngumpulin modal dulu nanti buat usaha, nggak bakalan terkumpul uang itu. Nggak bakalan ya Nggak Mas. bakalan terkumpul. Berarti waktu yang tepat kapan untuk buka usaha ya sekarang ya. Sekarang segera dimulai. Segera dimulai ya. Semua akan terlihat lebih jelas kalau usaha itu udah dimulai. Benar. Berarti mulai dulu aja Mulai baru aja kita. dulu. Oh, ya. Oke, untuk terakhir nih Mas, kata-kata ya untuk sedikit memberikan inspirasi sama anak-anak muda atau orang yang mungkin belum berani nih untuk memulai usahanya apa Mas? Terakhir. Ya memang orang tertentu sih yang berani memulai usaha. Jadi harus berani. Kalau kamu nggak mau Betul. memulai berarti nggak akan pernah Nggak berhasil. akan pernah berhasil. Jadi intinya dari Mas Ali itu kapan memulai ya sekarang. Siapa yang betul. memulai ya kamu sendiri berarti gitu ya. Oke, Mas Ali, terima kasih. Oke, siap.